Halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Rizky. Yeay, yeay, yeay. Mam, apakah ini lanjutan dari video kemarin? Betul sekali. Di sini kita akan lanjutkan tugas mata kuliah dengan tema CPU Central Processing Units. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjutkan materinya. Oke, yang di segala gampang ini. Pengertian CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Units atau pengolah pusat. Secara awam, kita sering menyebutnya sebagai prosesor karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Komponen CPU. 1. Unit kontrol atau kontrol unit. Unit kontrol ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadinya sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasionalnya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan, matematika, atau perbandingan logika, maka unit kendali yang akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama untuk diproses. 4. Mengirimkan instruksi ke ALU bila ada perhitungan matematika atau perbandingan logika. 5. Mengawasi kerja dari ALU. 6. Menyimpan hasil proses ke memori utama. 2. Register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun datanya untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan dari otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. 3. ALU. ALU merupakan bagian dari CPU, bertugas untuk melakukan operasi matematika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit matematika dan unit logika yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua proses matematika dengan dasar perjumlahan, sehingga psikoelektronika yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operanda dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register juga dengan bus-bus internal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, peringati masukan, dan keluaran. Fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesnya.
Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi matematika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti papan ketik, pemindaian, tuas, kontrol, maupun tikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan seperti cakram keras, diskset, cakram padat, maupun pita perekam. Cara kerja CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi matematika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti papan ketik, pemindaian, tuas kontrol, maupun tikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan seperti cakram, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori PC RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dihendakinya. Di dalam CPU, terdapat beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan, di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Perangkat ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk drive, CD, ROM, dan lain-lainnya. 2. Motherboard. Motherboard adalah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Motherboard yaitu papan PCB yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Motherboard bisa disebut juga mainboard. Pada mainboard terdapat bagian-bagian input maupun output berupa soket ataupun slot. 3. Hard disk. Hard disk atau bisa disebut juga hard drive adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Hard disk terdiri dari 3 bagian utama, yaitu piringan marketing, bagian mekanis, serta head untuk membaca data. RAM, Random Access Memory, adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin banyak memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM juga bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus. 5. CD-ROM. Compact Disc Read-Only Memory. CD-ROM, Compact Disc Read-Only Memory, adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optical disc, yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bita. CD-ROM bersifat read-only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulis berulang kali, yang lebih dikenal dengan nama CD-RW. 6. VGA cards. Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu VGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. 7. Kabel data. Kabel data mempunyai fungsi penting juga, yakni untuk menghubungi satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. 8. Prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer, digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas.
Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. 9. LAN, Local Area Network. LAN mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selama kita mempunyai LAN, ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Tentunya jika kita mempunyai jaringan ADSL ataupun bisa terkoneksi dengan komputer yang lainnya jika terhubung dengan HUB atau switch. 10. Kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangat mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi edukasi untuk pemahaman baru mengenai CPU, Central Processing Unit. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye-bye.